Seberapa besar pengaruh barang impor Tiongkok terhadap pasar di Indonesia dan apa antisipasi untuk menjaga harga komoditas pasar agar tetap terjaga? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga. Selamat sore, Mas Jerry. Kita apresiasi langkah preventif ini, Mas Jerry, tapi pasti ini bisa dikatakan ada dampaknya kalau memang akan di-stop begitu ya impor dari Tiongkok ini sendiri. Jadi sebenarnya apa saja barang yang sudah di-stop ini impornya? Ya, memang seperti yang disampaikan tadi, sebagaimana sudah diberitakan oleh beberapa media ya, oleh arahan dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas dan juga Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga dan juga Pak Mendak sendiri, bahwa yang menjadi salah satu perhatian secara serius kan itu adalah binatang hidup, ya, live animal ya, yang memang ada kemungkinan potensi untuk bisa menular wabah virus corona tersebut. Oleh karena itu memang itu yang sedang diberlakukan, yang akan diberlakukan mungkin pembatasan atau larangan impornya untuk sementara sambil mengkaji dan juga mereview segala sesuatunya berdasarkan dengan perkembangan yang ada. Karena kan kita harus juga melihat perkembangan virus corona ini seperti apa, intensitasnya dan juga bahayanya dan juga solusi perkembangan setelah hari demi harinya, karena kan mungkin ada yang sudah semakin menyebar, semakin berkurang atau semakin menjalan dan sebagainya. Artinya itu yang kita lihat situasi dinamikanya bagaimana. Selain hewan hidup, makanan dan minuman ini juga di-stopkah dari Tiongkok? Seperti yang disampaikan tadi kan dalam media tadi kan disebutkan oleh Pak Menko bahwa itu kan tidak ya, tapi hewan hidup ya yang sementara ini dicurigai dan berpotensi untuk terjadinya penularan ya. Karena memang itu yang menjadi prioritas kami kan sebenarnya adalah keselamatan warga, keselamatan masyarakat yang memang harus dijaga dan harus dikawal dan harus ada tindakan yang preventif seperti itu. Karena kalau kita melihat beberapa komoditas naik begitu ya, misalnya bawang putih ini kenaikannya hingga 100% bahkan lebih, bahkan ada yang mengatakan ini karena akibat di-stop gitu impornya untuk bawang putih ini sendiri. Kemudian juga ada beberapa komoditas lain seperti buah-buahan dari Tiongkok ini juga harganya melonjak tajam. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah juga dalam pengawasan dari Kementerian Perdagangan ini sendiri? Iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa produk hortikultura kan tidak di-stop ya. Dan juga memang tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini Mas Jerry rupanya. Ya, memang itu mungkin ada beberapa yang bisa berpendapat seperti itu, tetapi yang bisa kami pastikan kan itu tidak di-stop karena juga kita kan bagaimana kita men-stop atau tidak kan berdasarkan dengan rekomendasi dari KL yang lain dan memang sudah disampaikan bahwa ternyata itu tidak menimbulkan potensi menularnya lewat produk hortikultura yang adalah lewat live animal. Nah, makanya kita fokus bagaimana caranya kita mencegah itu, tindakan preventif yang kami fokus untuk dalam prioritasnya mengamankan dan juga menjaga jangan sampai wabah virus corona itu masuk ke Indonesia. Kalau kita melihat banyak simpang siur, mungkin juga tanda kutip ada kepanikan juga begitu terkait dengan berbagai komoditas ini sendiri. Sebenarnya ada tidak pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Seperti contohnya tadi ini bawang putih di mana-mana ini juga mungkin ibu-ibu rumah tangga sudah mulai berteriak karena harganya naiknya 100% lebih begitu. Ada tidak kalau pengawasan selalu kami lakukan, tidak hanya karena ini masih terjadi, Mas Jerry? Tidak hanya karena ada virus corona, tapi setiap saat dan juga memang ada event-event yang strategis, misalnya hari besar keagamaan dan seterusnya, memang ada pengawasan dari pihak kementerian ya, baik dari tim kami turun langsung ke pasar-pasar mengecek harga, stabilitas, ketersediaan dan juga stok ya. Itu tidak hanya karena memang ada virus corona atau wabah ini, tidak, karena memang itu rutin yang dilakukan dan memang itu yang sedang kami lakukan dan terus-menerus dilakukan. Tapi yang intinya yang paling penting saat ini kan adalah bagaimana supaya tidak terjadi kesimpang siuran, itu satu, tidak terjadi misinformasi atau arus informasi yang mungkin misleading yang bisa membingungkan masyarakat ya. Selama ini kan banyak sekali berita-berita yang sudah mungkin dikonsumsi oleh publik ya, yang mungkin menjadi risau, menjadi panik apakah produk-produk ini juga dilarang, sehingga itu menimbulkan banyak spekulasi ya, sehingga itu menimbulkan banyak juga hal-hal yang mungkin yang bisa tadi seperti Mbak bilang manfaatkan hal ini gitu. Nah, tetapi sudah kita sampaikan dan juga Pak Menko dan juga Pak Mendak menyampaikan bahwa yang dilarang itu adalah produk hewan hidup. Nah, hewan hidup itu juga ada klasifikasinya ya kan, dan memang itu yang secara fokus kami lakukan tindakan preventif tersebut. Mas Jerry, nanti kita lanjutkan kembali, kita harus jeda dulu. Kami juga ingin bertanya bagaimana sebenarnya upaya antisipasi dan juga langkah-langkah strategi yang akan dilakukan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan begitu, tinggal menghitung beberapa bulan lagi apa yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Tetapi kita akan ikuti dulu pemirsa jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Prime Time News.
Kita kembali berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Mas Jerry, kemudian bagaimana langkah strategis ataupun juga upaya untuk menstabilkan harga? Terutama ini kita akan memasuki bulan Ramadan pada April mendatang. Kalau harga masih seperti ini, apa langkah yang akan dilakukan? Pertama tentu adalah pengawasan. Ya, ini yang paling penting. Bagaimana kita mengoptimalkan pengawasan yang memang selama ini juga rutin kami lakukan. Dari mulai semua tempat kita fokus ya, dari mulai pasar dan seterusnya yang memang kita harus mengecek ketersediaannya juga, stoknya juga dan harganya. Dan tentunya ini tidak hanya bisa dilakukan sekali dua kali, tapi terus-menerus kita lakukan dalam rangka untuk memastikan ya informasi juga kepada warga dan juga harga-harga yang memang berimpak kepada kebutuhan warga. Itu pertama. Kedua tentu sosialisasi ya, kita harus juga menyampaikan informasi yang seutuhnya dan juga selengkapnya terkait dengan wabah virus corona ini. Jangan sampai nanti dianggap bahwa bawang putih itu stop terus tiba-tiba supply jadi berkurang sehingga orang menaikkan harga dan seterusnya. Padahal kan yang selama ini yang sekarang ini sedang diberlakukan adalah penyetopan hewan hidup, ya kan, hewan hidup itu ada penindakan juga kah kepada oknum-oknum? Oh pastinya, kalau misalnya ada memang nanti terbukti bahwa ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan situasi seperti ini ya tentu akan kami tindak. Tetapi yang pastinya kan kita harus menyampaikan juga ini kebenaran informasinya bahwa yang diputuskan untuk di stop ininya adalah hewan hidup. Ya memang karena hewan hidup, kenapa? Karena hewan hidup itulah yang berpotensi untuk menjadi menularkan. Oke, gitu kan. Mas Jerry, sempat ada katakan juga masih ada komoditas lain yang sedang direview. Apa saja dan apa pertimbangannya? Tentu. Jadi kalau soal komoditas kita kan ini kan harus mendengar update terkini, ya kan? Karena ini kan bersinergi dan juga berkoordinasi dengan lintas KL, kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Karena kan kita juga harus memastikan ini wabah virus ini memang menular itu melalui medium apa saja, melalui produk atau apa saja yang bisa dimungkinkan. Ya kita menunggu laporan, menunggu report dan menunggu update. Karena update-nya ini kan setiap hari kan bisa berubah. Jangan kan setiap hari, mungkin setiap menit ada beberapa hal yang memang harus kita update dan kita harus eksekusi dengan cepat. Nah oleh karena itu yang selama ini yang sejauh ini yang sudah kami terima dan sudah dirapatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dalam rapat terbatas adalah hewan hidup. Nah hewan hidup ini langsung kita ambil kesimpulannya bahwa ini tidak boleh dan ini langsung sudah dirapatkan dan sudah ditetapkan dan sudah dilarang dan sudah dicabut itu sementara impornya. Karena ini kan kita melihat semua ini kan serba sementara. Kenapa sementara? Karena juga wabahnya kan juga sementara. Wabahnya kan juga tidak berarti menunggu sampai wabahnya ini hilang atau menurun. Tentu kenapa gitu? Karena yang menjadi prioritas sekali lagi adalah keselamatan warga. Itu yang paling penting. Jangan sampai masyarakat kita itu terdampak virus itu hanya karena ada produk yang memang terjangkit yang bisa menularkan ke masyarakat. Nah, untuk substitusi sendiri sudah adakah negara-negara yang dituju? Ini kan juga yang seperti dikatakan oleh Pak Jokowi untuk ekspor maupun juga impor. Ini mungkin momentum untuk melihat adanya negara-negara lain yang bisa dicasar begitu. Sudah adakah ini? Ya kalau negara-negara lain saya pikir itu selalu ada. Apapun manapun kan targetnya, manapun apapun komoditasnya dan produknya kan kita kan tidak hanya berdagang dan juga melakukan ekspor impor kepada negara-negara tertentu kan semuanya. Sebisa mungkin kan kita kan justru itu kita menyampaikan message adalah dalam rangka menciptakan neraca perdagangan yang sehat kan kita harus meningkatkan ekspor kepada semua sektor, kepada semua target dan juga kepada semua negara dan kawasan. Dan itu sebenarnya yang kami lakukan selama ini, apalagi dengan pemberlakuan misalnya kemarin-kemarin yang baru berhasil nih, Indonesia Australia yang sekarang Pak Jokowi ke sana adalah dalam rangka juga menyampaikan bahwa Indonesia Australia CEPA sudah selesai dan itu kerja keras kami semua untuk bisa membuktikan juga bahwa ini salah satu bentuk bagaimana kami juga ingin meningkatkan neraca perdagangan yang sehat. Baik. Terima kasih Mas Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Seberapa besar pengaruh barang impor Tiongkok terhadap pasar di Indonesia dan apa antisipasi untuk menjaga harga komoditas pasar agar tetap terjaga? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga. Selamat sore, Mas Jerry. Kita apresiasi langkah preventif ini, Mas Jerry, tapi pasti ini bisa dikatakan ada dampaknya kalau memang akan di-stop begitu ya impor dari Tiongkok ini sendiri. Jadi sebenarnya apa saja barang yang sudah di-stop ini impornya saat ini? Memang seperti yang disampaikan tadi, sebagaimana sudah diberitakan oleh beberapa media ya, oleh arahan dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas dan juga Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga Pak Mendak sendiri, bahwa yang menjadi salah satu perhatian secara serius kan itu adalah binatang hidup, ya, live animal ya, yang memang ada kemungkinan potensi untuk bisa menular wabah virus corona tersebut. Oleh karena itu memang itu yang sedang diberlakukan, yang akan diberlakukan mungkin pembatasan atau larangan impornya untuk sementara sambil mengkaji dan juga mereview segala sesuatunya berdasarkan dengan perkembangan yang ada. Karena kan kita harus juga melihat perkembangan virus corona ini seperti apa, intensitasnya dan juga bahayanya dan juga solusi
perkembangan setelah hari demi harinya, karena kan mungkin ada yang sudah semakin menyebar, semakin berkurang atau semakin menjalar dan sebagainya. Artinya Jadi, itu yang kita lihat situasi dinamikanya bagaimana. Selain hewan hidup, makanan dan minuman ini juga di-stopkah dari Tiongkok? Seperti yang disampaikan tadi kan dalam media tadi kan disebutkan oleh Pak Menko bahwa itu kan tidak ya, tapi Tidak. hewan hidup ya yang sementara ini